Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Buzz dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Kenji Putra Cahaya. Beliau adalah Head of Business Development dari FAC Sekuritas. Halo, selamat pagi Mas Kenji. Selamat pagi Mas Pras. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita akan mereview dulu ini pergerakan indeks harga saham gabungan meninggalkan kembali level 6.500. Trennya akan cenderung turun dulu, kemudian koreksi masih akan terus berlanjut atau nanti akan ada pullback lagi nih Mas Kenji. Kalau ini kan sebenarnya koreksi yang terjadi itu bisa kita katakan karena aksi profit taking lah. Karena bagaimanapun foreign inflow juga masih bagus. Oke. Kemungkinan memang masih ada koreksi lanjutan untuk hari ini khususnya. Jadi buat investor-investor diharap lebih hati-hati lagi untuk ambil posisi. Tapi overall saya rasa ini hanya bersifat sementara, Mas. Sementara. Dan bagaimana kalau Sementara. kita coba ulas dari sisi sektor begitu? Apakah komoditas ini masih bisa memanfaatkan momentum dari kenaikan harga batu bara, kemudian krisis energi yang terjadi di sejumlah negara begitu sehingga paling tidak bagi emiten-emiten yang memiliki orientasi ekspor akan diuntungkan tentunya ini. Sangat, khususnya komoditas yang seperti kita tahu di pertengahan tahun ini kebangkitannya cukup baik ya, Oke. harga-harga komoditas ya, khususnya dari yang saya mau highlight adalah di batu bara. Ya. Kenapa? Karena China lagi-lagi masih salah satu pengguna utama batu bara dunia ini, masih juga ada perang dagang dengan Australia, dengan pihak Australia, sehingga terakhir Hmm. itu mereka juga ada embargo. Ya. Ada embargo sehingga kebutuhan kebutuhan ekspor dari Australia dipotong lah. Simple sederhananya seperti itu, sehingga ya Ya. tentu ini akan menjadi stimulus positif untuk sektor komoditas di Indonesia, khususnya batu bara, karena ekspor kita juga meningkat karena demand yang lebih tinggi dari China. Baik. Tapi untuk Australia sendiri juga tidak terlalu kendur karena mereka dapat ibaratnya pesanan lagi quote and quote itu dari Hmm. sejumlah negara lain, walaupun sudah perang dengan China, salah satunya India. Baik, tapi kalau kita cermati dari emiten-emiten yang di dalamnya, dalam 1 bulan terakhir saja kita lihat kenaikannya sudah cukup kencang. Nah, masalahnya masih adakah tersisa ruang bagi investor maupun traders untuk bisa mendapatkan cuan di sana? Ya, kalau untuk batu bara sendiri saya rasa masih ada peluang. Hmm, Itu sangat ada karena case-nya di mana demand masih tinggi sekali di sejumlah negara akan kebutuhannya sekarang gitu. Untuk oke. batu bara mungkin kita lebih point of view-nya lebih short ke mid term gitu Hmm, untuk nanti peluang take in profitnya. Nah, yang menarik itu untuk CPO. CPO menurut saya kita bisa kira-kira untuk mid ke long term. Jadi oke. untuk coal kita dari short ke mid term, dan untuk komoditas CPO kita dari mid ke long termnya, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi emitennya, yang Anda rekomendasikan pagi ini masih boleh nggak kita menyasar saham-saham berbasis batu bara? Karena tadi meskipun naiknya sudah kencang, tapi Anda bilang masih ada ruang nih untuk bisa mendapatkan upside di sana. Betul. Memang salah satu sahamnya Adaro ya, itu cukup Oke. cukup bisa kita manfaatkan momentumnya lah, momentum gap yang mungkin tidak terlalu besar ini, makanya tadi saya fokus di ke short term trading untuk saham-saham batubara sekarang karena kenaikannya sudah cukup signifikan sih. Ya, 19.15 closing market kemarin untuk Adaro. Dan ini kalau kita lihat dari saham-saham yang Anda rekomendasikan yang sudah diberikan juga kepada redaksi tadi adalah termasuk Adaro. Tapi seberapa kuat juga dengan kenaikan yang sudah cukup kencang dalam 1 bulan terakhir ini masih bisa memberikan lagi-lagi kita bicara mengenai gain untuk pemirsa iJack Channel. Ya. Nah, kalau untuk Adaro sendiri kita fokus di fast trade, Hmm, Mas Pras. Jadi kalau mungkin entry price bisa di area-area harga sekarang, kurang lebih misalkan 19.10 dan sekitarnya. oke. Kita nggak usah ngincer margin terlalu banyak, yang penting ketika sudah Hmm. katakanlah tembus resist, kita bisa taking profit di area level 2. Itu kita masih bisa manfaatkan momentumnya karena tadi demand-nya lagi Oke. tinggi-tingginya nih sekarang, walaupun secara teknikal memang harga naik sudah cukup signifikan ya, makanya gapnya kita nggak bisa terlalu banyak incaran. Baik, mungkin bisa ditampilkan juga terkait dengan grafis dari saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Kenji Putra Cahaya dari FAC Sekuritas. Ini tadi ada salah satunya adalah Adaro. Berarti ini trading saja untuk jangka yang mungkin tadi disampaikan ada support di 1780,
resistennya di 1980. Memang tidak terlalu jauh ya gapnya ataupun jarak untuk bisa kita lihat cuan yang didapatkan begitu. Betul, seperti tadi kita fokus ke fast trade, kenapa? Yang utamanya sentimen yang saya highlight adalah Cina juga kan ada menghentikan produksi tambang batu bara di negaranya sendiri, sehingga Oke. harga komoditas batu bara pun akan ada potensi untuk kenaikan lebih lanjut. Nah, tapi kan pasti ketika sudah terlalu tinggi, market juga akan bereaksi. Jadi saya rasa kita bisa manfaatkan sambil menunggu momentum itu terjadi, kita masih bisa cari cuan lah di sana. Baik, itu dia. Pemirsa bisa menjadi pilihan investasi pagi hari ini. Ada Adaro Energi tadi bisa di current price atau ada sedikit turun saja untuk pergerakan dari Adaro Energi. Kemudian ada Excel Axiata juga yang Anda rekomendasikan begitu. Apa yang mendasarinya ini, Mas Kenji? Ya, mungkin kita semua sudah tahu potensi mergernya antara Excel dan Smartfren sendiri. Iya. Nah, untuk Excel dan Smartfren, kalau untuk merger sendiri kan fokusnya juga sebenarnya untuk menambah market share lah, juga sehingga bisa mengurangi biaya operasional. Ujung-ujungnya ada ke penambahan profit. Iya. Walaupun memang kalau Excel Axiata Group sendiri sih secara fundamental baik sekali. Smartfren di satu sisi, walaupun sempat merugi ya di akhir tahun itu kurang lebih 1,2 T, Ya. itu tapi sudah membaik di semester 1 2021 ini rugi bersihnya berkurang menjadi 452 miliar rupiah. Nah, dengan adanya isu merger ini akan bagus sekali untuk bisnisnya sendiri, apalagi di masa sekarang kebutuhan akan telekomunikasi dan perangkat-perangkatnya kan juga sangat dibutuhkan. Jadi saya rasa ini Ya. good news untuk emitennya sendiri. Baik, kalau kita lihat perbandingan pergerakan sahamnya saja, baik Fren ataupun Excel ini berbanding terbalik sebenarnya, Mas Kenji. Fren satu bulan ini sedang turun tajam, sementara Excel Axiatanya sedang naik tajam. Apa yang bisa kita lihat dengan kondisi ini? Oke, kalau Fren sendiri, memang waktu itu kan sudah sempat ada isu bahwa dia, bukan isu, sudah news bahwa dia kan menang tender untuk 5G ya Mas ya. Oke. Nah, tapi untuk infrastrukturnya sendiri memang secara fundamental mereka juga masih kurang bisa support di sana. Nah, sedangkan kalau dari Excel bisa dibilang kan dia top 3 lah untuk di Indonesia untuk di industrinya begitu. Jadi Baik. ya, kebutuhan di masa pandemi ini akan kebutuhan paket data, kebutuhan akses internet itu meningkat, sehingga bukan cuma Excel, saya rasa emiten lain pun mengalami di industri yang sama mengalami benefit yang sama juga dari ada blessing in disguise lah kalau kita bilang di masa pandemi ini untuk emiten tersebut. Baik, ada support di 2.900, kemudian resisten di 3.500 ya untuk pergerakan dari Excel Axiata tadi yang sudah Anda sampaikan, lebih untuk trading saja. Bagaimana dengan closing market di 3.200? Apakah bisa menjadi level entry-nya untuk Excel Axiata? Bisa, level entry kita bisa di 3.200 ataupun dari 3.180 sampai 3.200 masih bisa lah. Di level-level tersebut kita masih bisa masuk dengan target jangka pendek untuk trading. Jangka pendek itu ke 3.400 dan ke 3.600 untuk termnya. Baik, itu dia bisa menjadi pilihan juga untuk Excel Axiata. Tapi friend-nya tidak nih? Friend-nya kalau saya belum. Masih belum ya? Masih belum. Technical masih belum menarik. Oke. Next, ada Doit juga yang Anda rekomendasikan. Delta Dunia Makmur, closing market di 344 dalam satu bulan memang cenderung naik, tapi ada sedikit fluktuasi di sana. Ya, kalau Doit sendiri saya cukup memperhatikan, dan yang terbaru itu ada news bahwa mereka itu kan ada mengakuisisi bisnis pertambangan yang dimiliki grup donor asal Australia sendiri. Betul. Nah, itu kan ekspansi bisnis ya. Di masa yang memang agak kesulitan ini untuk expand, mereka berhasil expand. Saya rasa itu akan menjadi sentimen positif sendiri untuk ke depannya untuk si Doit sendiri, Mas. Baik, kalau kita lihat memang dengan akuisisi yang dilakukan oleh anak usahanya, yakni PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA, anaknya dari Doit ini, bisa sejauh mana ini bisa memberikan dorongan tentunya terhadap kinerja Doit sendiri ke depannya. Karena kan ini pertambangan perusahaan kontraktor lah, ibaratnya kontraktor tambang asal Australia. Ini tentu akan bisa memberikan harapan baru, semangat baru tentunya.
Betul, untuk ke depannya ini merupakan suatu sentimen yang sangat positif karena Hmm. kan untuk yang grup donor ini juga salah satu grup besar di Australia Ya, untuk sektor pertambangan sehingga yang diakuisisi oleh anak usahanya sendiri. Nah, oke. kalau untuk long term-nya, selama demand-nya juga masih tinggi seperti sekarang, oke Hmm. lah ada pengurangan sedikit, tapi overall saya rasa dalam beberapa waktu ke depan untuk kebutuhan akan coal masih cukup tinggi Baik. di masa sekarang karena yang hubungannya nanti ujung-ujungnya ke listrik gitu kan Mas. Oke. Jadi yes kebutuhan masih akan tinggi dan dengan strategi yang dilakukan oleh Doit ini saya rasa untuk long term-nya mid sampai long term-nya akan sangat baik sendiri untuk pertumbuhan emiten dan korelasinya ke harga saham gitu. Ada support di 300, kemudian resisten di 382, entry level untuk Doit di level berapa? The best entry-nya nih. Base entry dari 340 sampai 344 kita bisa chip in sedikit-sedikit ya Mas. Oke, itu dia support untuk entry level juga ya, dengan posisi Betul. dari Doit ke 382. Baik, masih ada CTRA tapi kita akan bahas di segmen berikutnya Mas Kenji dan pemirsa. Siap. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Buzz dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kenji Putra Cahaya. Beliau adalah Head of Business Development dari FAC Sekuritas. Ya, Mas Kenji, kita akan lanjutkan kembali untuk membahas saham-saham yang Anda rekomendasikan. Terakhir tadi ada CTRA yang belum kita bahas. Kalau tadi rata-ratanya rekomendasinya trading, tapi untuk CTRA buy. Ini kenapa? Kalau untuk CTRA sendiri, karena sektor properti juga kan memang baru mengalami recovery beberapa waktu kebelakangan, Mas. Karena adanya stimulus-stimulus yang dilakukan oleh pemerintah seperti free PPN untuk Oke. rumah-rumah yang serah terima di tahun ini, begitu kan. Nah, saya lihat untuk CTRA sendiri juga mereka kan sedang gencar-gencarnya nih sekarang promosi, kalau digital marketing dan juga Hmm. eh, marketing salesnya itu hingga Agustus 2021 itu kurang lebih sudah mencapai 4 triliun gitu, kurang lebih 67% lah dari target tahun ini. Jadi Oke. cukup baik kinerjanya dari emiten sendiri sehingga Hmm. saya rekomendasikan untuk buy dengan target price 1240 sampai 1300. Wow, sampai dengan 1.300. Yes, itu jika memang indeks dan case COVID juga didukung terus landai terus Ya. dan juga semoga stimulusnya bisa lanjut mungkin sampai pertengahan tahun depan. Baik, tapi kalau kita lihat dengan pergerakan CTRA sendiri dalam 1 bulan juga sama ini dengan teman-teman yang tadi yang lain begitu yang sudah kita ulas, dalam 1 bulan lagi naik kencang, tapi sudah mulai ada sedikit koreksi di atas begitu untuk pergerakan dari CTRA. Seberapa kuat sampai dengan 1.200, 1.300? Karena level 1.200-an juga level tertinggi yang sempat dicapai di sepanjang tahun ini, Mas Kenji. Betul. Nah, Hmm. kalau untuk seberapa kuat mungkin kalau untuk entry pun kita bisa tunggu karena market hari ini juga masih diprediksi akan mengalami pelemahan. Jadi kita Oke. bisa tunggu apabila ada koreksi lanjutan dari CTRA. Oh, Kalau sudah mau koreksi kita bisa chip in sedikit-sedikit Mas Pras. ya. Nah, untuk tarik ke 1200 untuk properti saya rasa kita nggak bisa terlalu sektor ini khususnya Oke. karena kan di recovery-nya takes time karena lebih ke industri konsumsi rumah tangga seperti dahulu yang butuh recovery sehingga akan berimbas ke properti. Hmm. Tapi untuk basisnya sudah kuat untuk persiapan mereka recovery ini saya lihat on the track lah, khususnya dari CTRA ini. Baik, on the track. Jadi peluang kalau mau masuk tunggu koreksi atau current price juga boleh kita hajar kanan karena ada support di 960. Ya, kalau untuk sekarang mungkin tunggu koreksi, mungkin bisa di level-level 1020, area-area tersebut sudah bisa kita masuk. Oke. Cicil beli saja begitu ya kalau sudah ada Cicil beli koreksi-koreksi saja, ya. jangan all in semua peler gitu. Baik, itu dia. Ada beberapa saham pilihan yang bisa dilihat-lihat begitu pemirsa untuk perdagangan hari ini. Ada Ro Energi, Excel Axiata, Doit, kemudian ada CTRA. Dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan untuk opening market hari ini, Mas Kenny dan juga pemirsa. IHSG mengalami penguatan sekitar 0,13% di level 6.467,86. Dan kita lihat di awal pagi ini sudah mulai sedikit ada tekanan. Apakah juga menandakan bahwa indeks di sepanjang hari ini akan kembali lagi ke zona merah ini, Mas Kenji?
Ada potensi pelemahan kembali, Mas, memang karena masih terkait aksi profit taking yang dilakukan oleh market. Oke, Tapi saya rasa itu sifatnya sekali lagi hanya temporary. Kenapa? Karena untuk asing pun masih net buy, seperti kita tahu. ya, Jadi optimisme market masih dijaga lah. Karena kita sedang gencar-gencar pasca recovery ini, ya. kita akan lanjut terus. Jadi untuk pelemahan market saya rasa hanya sifatnya temporary saja. Baik, itu dia bisa menjadi salah satu rekomendasi dengan penguatan indeks harga saham gabungan bahwa pelemahan kemungkinan masih akan terjadi, tapi tren penguatannya juga masih akan terus berlanjut. Tadi level tertinggi yang sempat disampaikan ke level berapa, Mas Kenji untuk IHSG? Untuk IHSG karena sudah menyentuh 65, kita optimisme terjaga nih untuk end of year semoga bisa menyentuh 6.700. Wow, sampai dengan 6.700-an ya, sampai Yes. dengan akhir tahun. Baik. Dan kalau kita cermati dengan pergerakan indeks seperti saat ini, mungkin strategi investasi yang sebelumnya mencoba menahan diri atau hold begitu, apakah pada saat sudah mengambil posisi cuan di sana atau ada gain yang didapatkan, kita melepas saja sebagian dari portofolio kita? Iya, untuk di Oktober, khususnya untuk Oktober ini ya, di awal kuartal 4, saya Ya, rasa buat teman-teman yang sudah hold beberapa saham, sudah bisa manfaatkan momentum untuk profit taking. Tapi siap-siap lagi, mungkin karena koreksinya kita nggak bisa harapkan sedalam di kuartal 3, jadi asing pun terlihat itu gambaran dari optimisme asing pun masuk tetap tetap masuk terus ke market. Jadi siap-siap baik. untuk ambil posisi lagi ketika harga teknikal sudah mulai koreksi, sudah mulai area-area level entry, kita bisa masuk-masuk lagi. Oh, itu dia strateginya mungkin harus sering-sering juga mencermati dari pergerakan pasar ya. Pada saat turun justru tercipta peluang kita untuk mengambil posisi beli. Baik, tapi memanfaatkan momentum ada libur panjang juga Natal dan Tahun Baru. Apakah sudah ada yang bisa kita cicil beli dari sekarang, Mas Kenji? Kalau untuk dicicil beli untuk nanti momentum akhir tahun, karena libur sendiri pun kan ditiadakan ya oleh pemerintah beberapa libur, jadi mungkin tidak terlalu panjang seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke. Sehingga menurut saya sampai pertengahan Desember sendiri pun market juga masih bisa tetap lanjut terus gitu loh. Hmm, Mungkin kan biasa kalau end of year kata-kata sudah mulai suasana holiday-nya ada, sudah mulai lesu-lesu nih. ya. Tapi saya rasa di tahun ini akan sedikit berbeda point of view-nya, jadi Mhm. masih akan lanjut terus untuk sampai sampai lanjut end of year. Oke. Untuk yang bisa diperhatikan, saham-saham yang fundamental cukup baik. Untuk saham-saham big caps itu juga bisa dipantau teman-teman, khususnya untuk momentum window dressing di akhir tahun. Baik, bicara mengenai strategi investasi pada saat kemarin fluktuasi dari pergerakan IHSG kan banyak yang disasar adalah saham-saham second liner kemudian third liner. Bagaimana dengan optimisme yang Anda sampaikan tadi begitu? Apakah sudah bisa kita koleksi nih saham-saham big caps-nya? Ya, untuk betul kemarin itu kan memang saham second liner yang cukup jadi jagoan gitu karena memang untuk saham-saham big caps Ya, pergerakannya kurang kurang greget gitu ya. Nah, tapi oke. untuk momentum window dressing sendiri, di mana tentu yang kita tetap pantau untuk asing sendiri masuk ke emiten-emiten mana nih atau saham-saham mana. Nah, itu kita bisa pantau lebih lanjut dan follow the wave lah kalau saya bilang. Kita bisa ya lihat-lihat posisi yang secara teknikal Iya, juga harga masih reasonable untuk teman-teman big caps ini, baik. saham-saham big caps kita bisa masuk sedikit-sedikit. Betul, follow the wave tapi hati-hati jangan sampai kejebak juga ya Mas Kenji ya. Betul, jangan masuk di terlalu pucuk lah. Baik, Mas Kenji terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan, analisis serta rekomendasi yang Anda berikan untuk pemirsa IDEX. Semoga bermanfaat bagi mereka yang sudah memiliki portofolio atau yang saat ini sedang pilih-pilih untuk investasi. Sukses untuk Anda, selamat melanjutkan Ya. aktivitas Anda kembali juga Mas Kenji. Stay healthy ya Mas. Stay healthy Mas Fars, thank Oke. you. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development dari FAC Sekuritas. Jangan beranjak dari tempat Anda, karena seperti biasa, rekan Fajar Wayong dan Mangi Veracung akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.